الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam Kamis yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir, duduk bermujalasah di dalam kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat-niat kita, hajat-hajat kita yang belum terkabulkan dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua para jamaah yang hadir tidak pulang melainkan dibersihkan hatinya, diluaskan dadanya, diselesaikan segala masalahnya, ditunaikan segala hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita doakan sahibul bait wa sahibul hajah, mudah-mudahan dikabul segala hajatnya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya fi ta'atin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita Al-Ustaz Luqman Satiri, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'anallah bi'ulumihi, dan juga sahibul bait, sahibul hajah ya, Bang Robi, orang tuanya juga Bapak Syahroni, dan juga kakeknya yang saya hormati, saya muliakan, dan juga yang sedang ada hajat, yaitu Ibu Sahlah binti Abdul Rashid yang pada hari ini milad ke-49. Kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, dan juga Ibu Rizky Utami yang sudah dikit lagi menjelang lahiran, yang kita doakan Allah berikan kemudahan, kelancaran pada proses persalinannya, anak yang dilahirkan menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Semua yang membantu, yang menyumbang majlis burdah, kita doakan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling kencang bos cupang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min zuhdir Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kezuhudannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Allah berfirman, wa la tamuddanna, jangan kau arahkan, jangan kau tujukan, 'ainaika, kedua matamu, ila ma matta'na bihi, kepada apa yang kami beri kenikmatan, azwajan, beberapa kelompok orang-orang musyrikin ya. Jadi kita jangan arahkan pandangan kita ngelihat kenikmatan orang-orang kafir ya. Karena memang orang kafir di dunia itu surganya, dan orang Islam di dunianya adalah penjaranya. Sebagaimana sabda Rasulullah, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan sorga bagi orang kafir ya. Makanya kalau kita lihat tuh yang tinggal di daerah pinggir laut ya, Pulau Indah, Kapuk dan sebagainya, itu orang-orang kita apa orang-orang dia? Orang-orang dia, orang-orang kafir. Ustaz nggak boleh ngomong kafir. Iya nggak, memang kafir. Ya, non muslim ya, memang ada orang kafir, yang nggak ada orang kafir ya, insyaallah ya. Nggak boleh itu kalau kita bersosial. Memang kalau bersosial ngomong sama orang kafir ahsannya nonis aja.
Emang sini nggak ada yang kafir kan, insya Allah ya. Gitu. Jadi kalimat kafir itu adalah orang yang menutup diri dari iman. Ya, jadi bukan kalimat tercela, bukan. Ya, tapi orangnya karena menutup diri dari iman maka dicela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintahnya yang pertama, jangan sering lihat, jangan arahkan pandangan kita. Kenapa? Orang mandang awal mula demen, betul? Ya, kan gara-gara mata, dari mata turun ke mana? Hati. Lihat dulu, ya. Lama-lama lihat pengen. Habis pengen ngumpulin duit. Habis ngumpulin duit beli. Habis beli hilang, rasain. Habis beli hilang. Sama, semua juga gitu. Awalnya dari mata. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah jaga matanya dari memandang perkara-perkara dunia ya. Makanya yang lebih enak di rumah udah aman. Di rumah lihat apaan? Lihat cupang paling. Di rumah lihat apaan? Nonton TV paling. Tapi kalau kita di kantor, ya Rabbi ya Karim udah. Orang-orang kantor luar biasa, yang model begono, yang model begini ada di kantor. Ya. Dari yang bener, dari yang rapi, pakaian nutup sampai yang nggak pakai baju ada. Berat gak? Makanya orang yang kerja, orang yang kantor itu Allah kasih spesial ya. Apa spesial dalam riwayat? Ada dosa yang nggak bisa dihapus dengan sholat, nggak bisa dihapus dengan sedekah, nggak bisa dihapus dengan zakat, dengan ibadah, tapi bisa dihapus dengan cara kita nyari duit. Capeknya nyari duit itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Shallu ala Muhammad. Kenapa? Nyari duit banyak resikonya, berat. Pergi ke Tanah Abang, bulan puasa, orang pada minum, pada makan. Kuat gak kita? Kuat sampai Johor. Ya, berat gak? Berat. Ya, pantes tuh. Ya, orang-orang yang kerja siang hari, dagang dan sebagainya, Allah kasih lebih nih tuh, Allah ampunin dosanya. Ya. Apalagi pemandangannya dah, ya Allah ya Rabbi udah. Ya. Warung Cina, toko Cina, enci-enci kepada kakak pakai jilbab. Dimana mencilak banget lagi. Kayak batu cincin. Ya enak banget dilihat gitu, kita lihat, dosa nggak dilihat? Nggak dosa. Ya. Berat gak? Berat. Tapi syariat membolehkan kalau ente mau lihat orang, boleh lihat mukanya aja, hormatin. Hormatin. Ada orang misalnya non muslim nggak pakai jilbab, liatin mukanya aja boleh. Menyalam lama gitu. Mentang-mentang boleh liatin aja enggak. Ya. Tuh, cuma kan namanya mata kadang pengen banget turun ya. Mata pengen banget. Berat lah gitu, kayaknya bawahnya mau turun aja gitu. Kata Ustaz kan harus nundukin pandangan. Saya tundukin kelihatan Ustaz. Salah lagi. Lurus salah, nunduk. Itu kan serba salah. Ya. Tapi Allah kasih tuh, ya. Karena beratnya orang kerja, dia nahan diri, nahan nafsunya, nahan syahwatnya. Allah kasih ampunan dosa. Ya. Itu. Makanya salah seorang syekh dia di Al-Azhar, ya Syekh Yusri namanya, ditanya ya. Syekh, saya ini cek apa ini? Allah bet kurang kencang, cek. Tolong digedein. Cek. Masih kuat ya? Masih kuat nggak apa-apa, biarin. Tak sampai kalau cek. Nah ini, mantap ini. Top. Habib Bahar nih soal ini. Speaker begini nih, mantap ya. Pemahaman dari dulu pernah tuh. Apa tadi apa? Hah? Oh, Syekh Yusri itu. Itu ngaji ya bener ya. Syekh Yusri ditanya, ya Syekh saya kerja, saya nggak sempat wiridan saya apaan katanya. Ya, kira-kira wiridnya apa? Baca sholawat, ya, baca zikir enggak? Wiridan ente adalah ente kerjakan dengan konsisten, dengan profesional. Apa yang ente kerjain itu wirid ente ya. Jadi kalau ibu wiridannya apa? Ya nyuci baju ya. Apa wirid ibu? Ya gosok baju suami, ngurusin anak, itu wiridnya ya. Nah semua yang dikerjakan oleh orang tersebut bernilai pahala. Jadi jangan sampai kejadian begini, mentang-mentang disuruh wirid sama gurunya, anak nangis tinggal wirid, la ilaha illallah, la ilaha. Suaminya pulang pengen makan enggak ada duit, la ilaha illallah. Enggak ada makanan, la ilaha illallah, ilaha illallah. Lakinya pulang, la ilaha illallah.
Wiridan emak tuh bukan itu. Wiridan emak di dapur itu wirid. Semua yang dikerjain dari perkara dunia itulah ada pahalanya nggak? Ada. Sama laki gitu juga. Yang kerja ya kerja, berangkat ke kantor berangkat, sepanjang antum kerja sampai pulang dinilai ibadah oleh Allah. Dengan syarat innamal a'malu, syaratnya niat doang. Ya. Jadi kalau nggak niat ya sama juga sama yang lain gitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi Islam tuh bukan mengajarkan untuk zuhud dalam arti meninggalkan dunia, bukan. Aku mau zuhud tak kata jangan gue jualin cupang semua murah. Yang beli. Ya bukan gitu. Zuhud itu adalah ketika dunia diletakkan di tangan bukan di dalam hati. Ya, jadi jangan salah pahami ya. Nah, ini kata Allah jangan kau pandang tuh kenikmatan orang lain, lebih khusus kenikmatan orang kafir. Kenapa zahratal hayatid dunya? Karena kenikmatan mereka adalah bunganya kehidupan dunia. Ya, kalau yang namanya bunga pasti indah, enak. Lihat rumah orang-orang kafir ya jalan tuh, rumahnya gedong. Itu tiangnya aja, itu buat ngecor rumah kita. Tiangnya doang gitu. Itu buat ngecor rumah kita itu tiangnya doang, satu tiang gitu. Tebal banget ya Allah. Ada rumah lagi orang kaya, masuknya dari depan kemari, baru ketemu pagar. Allah, rumahnya ada yang 1 hektar ya Allah ya. Pulang naik helikopter ya. Ada orang saking repotinnya ini orang ya, bagian depan rumahnya di Indonesia, bagian belakang Singapura, so ngerepotin. Rumahnya panjang di perbatasan ya. Allah nikmat indah ya dunia memang indah, apalagi rumput tetangga emang lebih indah tuh ya. Pengen nikah sama itu perempuan, pas udah nikah nggak kayak lagi pacaran ya, nggak kayak lagi kenal sebelumnya. Itulah dunia begitu ya, selalu indah. Untuk apa Allah ciptakan? Kok orang-orang kafir punya kenikmatan yang luar biasa indahnya? Linaftinahum fihi, untuk kami menguji mereka semua. Ujian buat kita ya. Makanya Nabi kalau ngelihat yang cakep-cakep, yang indah-indah, yang mewah-mewah, Nabi bilang ya la aish illa aishul akhirah. Nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ingetin kita jangan sampai kita terlena ya. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rizki dari Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal tuh ya. Wa an Umar bin al-Khattab fi hadis ila'i Rasulillah. Dari Umar bin Khattab tentang hadis ila'i Rasulillah, ila'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azwajihi, kepada istri-istrinya. Apa sumpahnya Rasul sama istrinya? Alla yadkhula alaihinna syahra, Rasul kagak bakal mendatangi istrinya selama sebulan. Ya, jadi suatu hari Rasul sama istrinya punya masalah. Ya. Apa masalahnya? Ini masalahnya Rasulullah sumpah nggak mau datengin bininya sebulan karena ada masalah. Biasalah namanya perempuan. Jadi jangan mikir rumah tangga gitu enak semua, enggak. Ya. Jangan berpikiran rumah tangga itu harmonis semua, enggak. Yang namanya rumah tangga naik turun. Yang namanya rumah tangga ada enak, ada enggak enak. Ada damai, ada berantemnya, biasa. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Rasul begitu. Makanya yang laki udah diem aja, enggak usah pakai ngomong cerai, udah sabar. Innallaha ma'as sabirin ya. Jadi kalau misalnya bini kita ngamuk, bini kita marah, udah diem kawin lagi. Masya Allah. Itu yang bahaya tuh, nggak boleh ya, jangan. Diem, udah sabar. Innallaha ma'as. Diem kawin lagi. Ya, jangan ya. Belum tentu ente nyari perempuan lain lebih baik dari bini ente. Ya. Apalagi, mohon maaf ya, ada kita punya bini, nerima apa adanya, susah senang bareng-bareng. Pas udah kaya nyari bini lagi. Nah itu kualat tuh nanti suami itu. Karena berkah daripada ini bininya, lakinya bisa sukses. Ya, udah tahu kenceng banget tuh. Aneh nggak ngomongin ente nggak ngomongin nggak ya. Kalau emang kebetulan biasa ya. Jadi jangan tinggalin tuh bini yang lama tuh. Ya, susah senang bareng-bareng, berkah rezeki istrinya, dia jadi sukses, dia jadi kaya. Masalah dikit jangan, ya mana namanya masalah dikit. Ya ibarat kita makan nasi, ada batunya, yang dibuang batu apa nasinya? Nasinya dibuang. Kan TOL namanya. Lente lapar. Jangan dibuang nasinya, ya batunya yang dibuang. Ya.
Tangan kita kotor, koreng yang dibuang, korengnya apa? Tangannya. Korengnya kan begitu, rumah tangga gitu juga. Ada yang masalah, yang dibuang bininya masalahnya. Ini bininya dibuang. Ya. Dipikir ciki kali enak beli di warung murah. Lah kagak, perempuan mahal. Ya, dapetinnya susah gitu. Nggak usah, tenang aja, ada yang lain yang mau maneh. Cerita. Dia mau am ente karena ente udah seneng sekarang. Ntar ente susah ditinggal, ente kayak sinetron Indosiar begitu kan. Ntar lakinya sakit dah, bini yang lama yang baru ninggalin dah. Di rumah sakit dah. Datang bininya yang lama dihempas gelombang. Sinetron itu ya. Jelas paham? Ini Rasulullah belajar sama Rasul sebulan kagak mau nemuin bininya. Di mana Rasul? Wa'tazala anhunna fi uliyah. Rasul itu uzlah, meninggalkan bininya di tempat di atap rumahnya. Falamma dakhala alaihi Umar fi tilkal uliyah fa idza laisa fiha siwa subrah. Ketika Sayyidina Umar masuk ke rumahnya Rasulullah, maka tidak ada yang ditemui oleh Sayyidina Umar kecuali subrah. Subrah itu tempat makanan yang kecil, min qardin, daripada kulit, wa uhbatin, dan wadah ya, tempat muallaqah yang tergantung, wa subrah min syair, dan sekantong daripada gandum. Intinya rumah Rasul cuma isinya makanan ya, ada apa namanya, kulit ya, ada tempat wadah buat air. Nah, menggambarkan kesederhanaannya Rasulullah ya. Wa idza huwa muttaji'un ala rimali hasirin, dan ditemukan tiba-tiba Rasul lagi terbaring di atas anyaman tikar. Qad athara fi jambihi, yang membekas di badannya Rasulullah ya. Jadi kalau orang tidur di atas tikar kan biasanya apa itu? Baceplak tuh ya. Ya Allah, Rasulullah. Fahamalat aina Umar, maka kemudian mengalirlah air mata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqala, Rasul terbangun, malaka ya Umar, engkau kenapa ya Umar, kok nangis? Fakultu ya Rasulullah, anta safwatullah min khalqih. Ya Rasul, engkau adalah orang pilihan Allah dari makhluknya ya Rasul. Wa Kisra wa Kaisar fima huma fihi, sedangkan Raja Kisra dan Kaisar Romawi tidur di atas ranjang yang enak ya. Kenapa engkau begini ya Rasulullah? Engkau kan pimpinan manusia, orang pilihan Allah, kenapa begini hidupnya itu? Sayyidina Umar sedih ngelihat bagaimana hidupnya Rasulullah. Ya coba ente bayangin dah, sekarang gini dah, ente punya guru, rumah ente kasurnya spring bed tuh ya, kamarnya mewah dan sebagainya, indah, pakai AC lagi. Masuk ke rumah guru, ya Allah, mantikar ya, temboknya dari bilik, kira-kira sedih nggak? Tuh. Pasti kita ibah. Itu Sayyidina Umar. Fajalasa muhammaran wajah, kemudian Rasulullah SAW muhammaran wajhu ya. Rasulullah mukanya merah ya. Rasulullah mukanya merah, Rasul marah. Nah, Rasul dalam kitab Syama'il dikatakan kalau Rasul marah cirinya mukanya merah ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Faqala awa fi syakkun ya Ibnu Khattab, apakah engkau ragu dengan saya wahai Ibnu Khattab ya. Summa qala ulaika qaumun, mereka tuh yang antum bilang Kisra, Raja Kaisar Romawi, itu adalah kaum yang ujilat, dipercepat, lahum, bagi mereka, thaibatuhum, kenikmatan mereka, fi hayatihimud dunya, di dunia ya. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang yang kebaikannya dibalas lebih cepat dari kita ya. Makanya kita kalau ngamal ya, itu kan kadang-kadang kita ngamal 1.000 dibalas 10.000, kadang konten balasnya. Baru banget kita yang sedekah gocap dibalas 500.000 ya, kadang begitu. Tapi kan kadang-kadang nggak begitu, betul ya. Biasanya pertamanya doang tuh, wah pulang nih kata Ustadz, kalau sedekah dibalas sama Allah. Gue sedekah, habis sedekah ya dibalas gitu. Nah, besok semangat lagi ya, kira-kira sedekah semangat, pas sedekah lagi ternyata nggak dibalas sama Allah. Ternyata apa? Nggak dibalas tuh ya. Cek ya. Cek tes cek
Oh yang kabel. Nah iya nih. Cik. Nah, jadi ketika sedekah nggak dibalas sama Allah. Nah ini dia. Ya. Kalau bahasa katanya ada orang dikasih amalan ya, baca amalan ya, biar kaya gitu katanya. Dibacanya ya badi kaya misalnya gitu. Itu salah baca kali ya badu kali ya badu. Jadi badu ini. Bukannya enggak dibalas enggak. Ya. Kan dalam hikam gitu kata Ibnu Athaillah, dunia itu kagak cukup untuk tempat Allah ngebales kebaikan kita. Ya. Dunia nggak cukup tempat bagi Allah untuk balas kebaikan kita. Banyak kebaikan kita yang nggak Allah balas di sini, tapi nanti Allah balas di hari kiamat. Ya. Ibarat kata ini kita mau jalan-jalan, masih sebulan lagi jalan-jalan, dikasih duit sama orang tua kita 1 juta. Sedangkan jalan-jalan masih sebulan. Habis gak duitnya? Habis. Dibuat jajan, buat paket, buat nongkrong di Kemang. Cie. Nongkrong doang sih, jajan kagak. Geluduk doang gak hujan, duduk doang kagak. Jajan. Orang puluh ketahuan dah. Beli 7 orang, datang 7 orang, belinya Man Aqua tuh. Biar duduk di sepel. Iya, salam. Ya kan kalau kelamaan jaraknya nih keburu habis duitnya. Mending antar aja dah. Kalau malamnya lu pengen jalan, gua kasih 1 juta, awet gak duitnya? Sama gitu juga kita. Ya. Jadi Allah kasih ntar rezeki kita ntar. Di safar kita yang panjang itu safarul akhirah, baru Allah kasih tuh kebaikan-kebaikan kita yang gak Allah balas di dunia tuh. Ya, sabar ya. Sabar. Wa fi riwayati Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, ama tardo an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Ya Umar, apakah engkau enggak redo dunia buat mereka sedangkan akhirat buat kita itu? Ya. Jadi kalau kita sekarang lihat orang-orang kaya, biarin dah, enggak apa-apa lo kaya, ntar di akhirat gua kaya insya Allah. Biarin dah, enggak apa-apa gua miskin di sini, ntar di akhirat gua kaya insya. Tapi nauzubillah, jangan sampai di sini miskin, di sono miskin juga. Itu sengsara dunia, sengsara akhirat. Nauzubillah. Ya. Jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi itu, ya. Jangan iri dengan apa yang Allah kasih sama orang lain. Kadang-kadang begitu. Tetangganya kaya, ya Allah, duitnya banyak, kita dengki, kita iri. Tetangganya beli mobil, kita nggak senang. Itu namanya alamat penyakit hasad. Hati. Alamat penyakit hasad. Apa sih hasad? Senang ngelihat orang susah ngelihat orang senang. Ya. Lihat orang ya senang, susah kita. Lihat orang susah kita senang tuh. Ya nauzubillah. Ya zalik ya. Jadi banyak upaya ya. Nauzubillah, sampai ngirim santet, ngirim telu. Ya Allah, ya. Gitu. Ada jamaah begitu. Saat biarin saat, paku balas paku katanya. Iya, paku balas paku, mangku material. Ya. Kalau dia kirim paku, kita beliin semen sama pasir. Ya, kita bikin bangunan, kan gitu ya. Orang lemparin batu, simpan batunya, lemparin lagi, taruh batunya, lemparin lagi, taruh batunya, beliin semen, jadiin bangunan. Iya, paham nggak? Celaan orang begitu, udah simpen aja, nggak usah dibalas. Ya. Kalau orang tawakal ya, dia nggak balas daripada kezaliman orang, maka Allah yang langsung balas. Insyaallah. Kalau Allah yang balas bagaimana? Oh, emang enak hidup dalam keadaan dengki mau ya. Likulli dzi ni'matin mahsud. Maka tiap orang yang punya nikmat pasti ada yang dengki. Kalau enggak ada yang dengki, kita belum berhasil jadi yang namanya orang ya. Berarti kita enggak dipandang punya nikmat tuh ya. Nah, jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, tidakkah engkau redha dunia buat mereka sedangkan akhirat buat kami? Faqutu bala ya Rasulullah. Ya, qala fahmadillah azza wa jalla. Maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tuh, padahal susah disuruh alhamdulillah.
lillahi. Wa an Alqamah an Ibnu Mas'ud qala, yang mengatakan ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Suatu hari kata Alqamah bin Ibnu Mas'ud, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring dia di atas tikar. Fa atharul hasir bi jildihi, kemudian itu tikar membekas di kulitnya Rasulullah. Faja'alat amsahuhu, kemudian aku mulai faja'altu amsahuhu, aku mulai mengusap badannya Rasulullah. Wa aqulu, aku berkata bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibu engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adzantana fa nafsutu laka syai'an yaqika minhu tanamu alaih. Ya Rasul, izinkanlah kami untuk kami belikan kami bentangkan untukmu sesuatu yang menjagamu daripada hal seperti ini sehingga engkau bisa tidur di atasnya. Bahasa kitanya, ya Rasulullah, izinin saya beliin antum kasur ya Rasul. Jadi sahabat pengen beliin apa? Kasur buat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala mali walid dunya. Kata Rasulullah, tidak ada aku bagi dunia. Ma ana wad dunya illa karakib. Aku ame dunia itu tidaklah melainkan seperti orang yang mengendarai sesuatu, istadhallah, kemudian dia bernaung berteduh, tahta syajaratin, di bawah pohon, summa roha wa tarokaha, kemudian berangkat dan meninggalkannya. Jadi maksudnya Rasul tuh ame dunia itu kayak orang lagi neduh, habis neduh rapi jalan. Dunia itu hanya tempat berteduh, selesai. Ada gak orang yang bikin bangunan tempat yang berteduh? Nggak ada. Kayak kita lah sekarang mau jalan-jalan kemana, ke puncak, mampir ke rest area, mampir ya. Di rest area jangan bikin rumah, jangan. Boleh gak bikin rumah di rest area? Nggak boleh, karena tempat istirahat, namanya rest area. Berarti ini dunia kita apa? Rest area kita ya. Qala Rasulullah SAW, lau anna li mithla uhudi dhahabin, seandainya aku punya itu emas segunung Uhud, masarrani an ta'tiya alayya salasa layalin, aku tidak mau itu dunia datang kepadaku lebih dari 3 malam. Ya Rasulnya punya kebiasaan kalau punya apa-apa itu nggak boleh lebih dari 3 malam. Wa indi minhu syai', dan bagiku darinya sesuatu. Illa syai'un ursiduhu lidaini, kecuali aku punya sesuatu yang ursiduhu, aku membayarnya untuk utangku. Jadi Rasulullah yang nggak menyimpan itu duit dalam rangka 1 tahun. Ini amalan ya, kalau kata saya punya guru ya. Kalau kita pengen ketemu Nabiullah Khidir, di antara amalannya jangan nyimpen sesuatu. Jangan nyimpen sesuatu ya, apalagi simpen sampai bertahun-tahun ya. Ini kadang-kadang ada orang macam-macam sih ya. Saat kita kalau bisa punya ini asuransi pendidikan ya buat anak kita. Boleh nggak asuransi pendidikan buat anak? Boleh, mubah aja. Tapi kalau seandainya nih asuransi asuransi yang kita bayarkan karena takutnya anak kita nggak punya rezeki ini, takut anak kita nanti susah, ini yang bahaya. Yang dalam sebuah kisah, Imam Junaid al-Baghdadi suatu hari kedatangan seseorang tukang gali kubur, tapi tukang nyolong kafannya. Jadi nyolong kafan. Kalau sekarang tukang nyolong kafan baru nih, malamnya digali, diambil gitu, dijual lagi. Nah dia tobat tuh. Kenapa tobat? Dibilang, ya Imam, saya sudah tobat dari kerjaan saya. Emang kerjaan ente apa? Saya tukang ngambil kafan baru orang yang meninggal. Emang kenapa ente tobat? Ya Imam, saya heran. Ketika saya gali itu kuburan, saya dapatkan banyak banget kuburan yang tadinya ngadep kiblat berbalik dari arah kiblat. Saya takut ya, saya takut. Nih maling zaman dulu ya, masih takut ya. Saya takut saya meninggal begitu juga. Saya tobat dah ya Imam. Oh, ente tahu gak kenapa itu orang berbalik dari arah kiblat? Kenapa ya Imam? Karena orang itu semasa di dunia ragu dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum punya anak, jangan takut anak kita susah. Ya. Kalau menyisain duit boleh, silakan. Cuman jangan karena takut Allah nggak beri rezeki. Ya.
Itu kan anak kita belum lahir aja nih, kita punya anak ya. Itu belum lahir aja Allah kasih rezeki di perut. Di perut ada alfanya nggak? Di perut ada warung nggak? Anak kita makan nggak? Kerja nggak dia? Enggak. Makanya namanya rahim. Apa rahim artinya? Mana rahim? Yang berkasih rohim tuh. Lahir, ketika lahir ada rezeki nggak anak kita? Habis lahir anak kita bisa ngopi nggak? Hah? Bisa makan ini nggak? Nasi padang bisa nggak? Hah? Yang hamil mana yang hamil? Oh, iya. Terlahir nih anaknya, ya, dikasih nasi padang mau nggak? Apa? Ayam sabana kali, ayam sabana. Makan nggak? Pizza yang enak lah, pizza makan nggak? Nggak makan. Rezekinya apa? Air ASI. Dari mana air ASI? Cupang. Air ASI dari Cupang. Lihat ya. Pertanyaan yang udah nikah nih. Ini khusus yang nikah, yang belum nikah tutup kuping ya. Kalau orang belum lahir, air susunya udah keluar belum? Hah? Yang belum kawin jangan soto ya ente. Belum kawin belum aja. Emang ente lihat. Kalau belum lahir tuh bini, air susunya keluar nggak? Bil keluar nggak Bil? Hah? Udah. belum keluar. Kapan tuh air susu keluar? Pas anaknya lahir, tuh yang ngasih siapa? Emang ada tombolnya gitu? Nih kalau mau keluar susunya pencet nih on gitu. Kagak ada. Otomatis ketika anak lahir, rezeki pertamanya adalah ASI. Yang beri siapa? Allah. ASI rasanya apa? Ante. Baik ya. Saya tanya, ASI rasanya apa? Nah, tergantung. Kalau emaknya ngisep filter mulu, gitu. Anaknya asem bener. Ya. Anak bayi, demen nggak ASI? Demen. Ya coba kita belum tentu ya. Tuh rezeki. Jangan khawatir, rezeki anak insya Allah nambah anak nambah rezeki. Nggak percaya tanya loh bos Eka loh, anak 4 tadi. Waduh, min ahli nekat semua memang kita anak nekat. Kerja kagak saya ya. Anak mau 4 saya masya Allah ya. Yang modalnya yakin aja kata guru tuh rezeki nggak aman ya. Ya. Jadi jangan dibatas-batasin ya. Boleh kita batasin asal niatnya untuk pendidikan ya. Wa an Amr bin Haris radhiyallahu anhu maqala, ia mengatakan mata roka Rasulullah inda mautihi dinar wala dirham. Rasul tidaklah meninggalkan ketika meninggalnya dinar wala dirham wala abdan wala amatan. Juga enggak meninggalkan budak laki-laki maupun perempuan. Wala syai'an illa balagtahul bayda allati kana yarkabuha. Kecuali yang Nabi tinggalkan satu nih, Nabi tinggalin satu, yaitu bagal ya. Bagal itu peranakan antara kuda ame keledai. Ya. Bagal warna putih tuh peninggalan Rasul. Yang kedua, Nabi ninggalin pedang. Yang ketiga, ya Nabi ninggalin ada sebidang tanah tapi dijadikanlah sodakoh atau dijadikan wakaf ya fisabilillah. Jadi intinya apa? Rasul hampir-hampir nggak punya warisan. Ya. Nah inilah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ya, yang pantas ya jadi para penerus Nabi yaitu orang-orang yang begitu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, luar biasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau setelah Rasul wafat menjabat sebagai khalifah. Sambil dagang, sambil ngurusin khalifah, sambil dagang, sambil ngurusin umat muslim. Akhirnya beliau bilang ini, ya, aneh keteteran ini. Aneh harus nyari nafkah dan juga aneh harus ngurusin umat. Gimana kalau seandainya saya digaji dari Baitul Mal? Akhirnya digaji dari Baitul Mal digaji. Tuh, jadi beliau nggak kerja lagi, nggak nyari duit lagi. Dah digaji. Pas mau meninggal, beliau berpesan sama anaknya, wahai anakku, tolong ini gaji Baitul Mal engkau kembalikan semua ke Baitul Mal. Gaji saya 3 tahun menjabat, gajinya dipulangin. Gajinya luar biasa, masya Allah. Ya. Dan saya lihat ya, termasuk juga ada salah seorang Habib di Jakarta ya. Saya nggak sebut namanya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita ya. Ini karena orangnya masih hidup. Jadi beliau ngajar di majelis besar. Setiap ngajar diamplopin, diamplopin terus. Setahun ngajar.
karena ini peninggalan majelis gurunya, bukan majelis beliau, majelis gurunya. Merasa nggak pantas nih mendapatkan ini. Beliau simpen tuh duit, disimpan sampai setahun. Beliau ngundurin diri. Ya mohon maaf para jamaah, saya nggak bisa nerusin lagi. Ini semua amplop yang ente kasih selama setahun ini, amplopnya semua kasih semua. Ya. Maka carilah guru yang model begini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum ikutin kata Allah orang yang tidak minta upah dalam dakwahnya. Wa hum muhtadun yang kedua, tapi mereka dapat petunjuk. Ya. Nggak sekedar zuhud doang, tapi juga harus mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang petunjuk? Karena kalau dia nggak petunjuk, salah nggak ada yang negor. Ya. Kalau kita ngikutin wali, ngikutin nabi, aman. Kenapa? Nabi salah, wali salah, ditegur sama Allah. Nah kalau kita ikutin orang yang nggak ditegur sama Allah, nuzubillah min zalik. Ketika salah udah begitu aja. Ketika salah dibiarin aja. Kita pun ikut salah nanti. Karena kita bagaimana guru kita. Jadi jangan sembarangan kita cari tuntunan, cari panutan ya, kecuali itu yang kata Nabi, yang kata Allah dalam Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu ya. Nah, terakhir saya dapat kisah ya tentang Syekh Yasin Al-Fadani. Ini Syekh Yasin Al-Fadani ya, yang kita kenal guru besar di Masjidil Haram. Itu beliau itu musnidud dunya, orang yang ahli hadis sedunia. Ya. Jadi kalau ada orang dari Mesir, dari mana-mana datang minta hadis sama beliau, ya, yang megang hadis sedunia. Tapi maaf ya, beliau dagang, beliau kerja, beliau nyari duit, kasbi. Sampai suatu hari beliau jualan susu. Ada anak kecil, ya, ada seorang ibu datang beli susu, belum bayar udah kabur. Istrinya mau bilang maling gitu, ditutup mulutnya sama Syekh Yasin. Jangan ente bilang itu orang belum bayar. Ya, jangan bilang maling. Bisa jadi anaknya udah nangis di rumah nungguin susu emaknya. Tuh, insyaallah. Ya. Husnuzonnya tingkat tinggi ini. Kalau seandainya kita ada orang ngambil, saya mau tanya, orang kalau ngambil butuh nggak? Kalau nggak butuh nggak bakal. Apalagi ngambil susu ya nanggung. Ya. Makanya kalau ada orang ngambil susu, ngambil makanan dan sebagainya ya mungkin lagi butuh kali. Gitu. Ya. Inilah akhlak para salafun saleh kita, akhlak orang-orang soleh, aulia, oleh akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh ya. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan hati agar kita bisa mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi kita bacakan, khususan untuk Sahibul Bait, untuk almarhum Bapak Abdul Rashid bin Haji Hanafi yang haulnya kita laksanakan pada malam hari ini. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dekat kuburnya raudhah min rajana, Allah jadikan keturunan-keturunan salihah. Al-hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga buat Ibu Sahlah binti Abdul Rashid yang sedang milad. Kita doakan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hidupnya, Allah jadikan anak-anaknya anak-anak saleh-salehah. Al-hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga buat Rizky Utami yang sedang hamil, yang insyaallah sudah minggu-minggunya. Kita doakan Allah mudahkan persalinannya, Allah mudahkan segala urusannya, lahir dalam keadaan normal, anaknya sehat walafiat, juga jadi anak yang soleh solehah, berbakti pada orang tua, dimudahkan rezekinya, bisa segera diakikahkan, dapat rezeki yang halal yang barokah berlimpah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina wa ahlina min ahlil khair. Allahumma taqabbal minna du'aana. Allahumma taqabbal
taqabbal minna du'ana rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah wa akhtimna bis sa'adah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsil likulli hawbah واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فعلك جودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سني صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البال والتنهي والحمد لله في البال والتنهي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.